pujian.
Terpuji engkau
Kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan sudah mendengar pujian penyembahan kami. Dan pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang harum bagimu. Lewat pujian penyembahan ini, hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja dengan maksimal di ruangan ini dan di ruangan hati kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dahsyat luar biasa Tuhan. Pujian penyembahan kami telah membebaskan kami dari belenggu-belenggu, dari ikatan-ikatan, sehingga kami merdeka. Kami merdeka. Kami menang. Kami naik. Karena Tuhan yang membawa kami terbang, sehingga kami tidak terpuruk, tidak diintimidasi, tidak ditakut-takuti oleh situasi, oleh kondisi, oleh keadaan yang ada. Karena kami tahu roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari semua roh-roh yang ada di muka bumi ini. Sehingga kami tidak takut akan hari esok. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Itu yang ada di dalam kami. Bersama Dia kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia kami cakap menanggung segala perkara. Roh Kudus berbicara lewat lidah mulut bibir hamba-Mu, sehingga hamba dapat membawa jemaat Tuhan semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus, kami percaya tempat ini sudah steril. Tidak ada coronavirus. Pasti tidak ada. Jika ada, mati in Jesus name. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada yang mengganggu kami. Kalau ada coba yang mengganggu, pasti datang kemari, bukan mengganggu, malah ikut memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang punya hati, yang membolak-balikkan hati manusia. Karena itu kami percaya, bersama Yesus kami pasti menang. Lebih daripada pemenang. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, yel-yel, langsung haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar-besar di dalam hidup. Karena ada yang mustahil bagi orang percaya. saya yakin di gereja manapun yang mengatakan, menyebutkan yel-yel ini sebelum firman Tuhan disampaikan hanya di gereja ini. Dan kata radikal ini memang sangat tidak menyukakan banyak orang, ya, karena mereka tidak paham. Tapi saya sudah berikan pemahaman ke beberapa polisi yang tugas di Mabes Polri, khususnya di Bareskrim, bahwa radikal yang dimaksudkan adalah radikal kepada Yesus. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau semua radikal kepada Yesus, amanlah negeri ini. Polisi nggak perlu ada, tentara nggak perlu ada, semua nggak perlu ada. Kalau seluruh bumi ini radikal kepada Yesus, nggak ada perang yang namanya Ukraina dan Uni Soviet. Ukraina dan apa? Iya, Rusia. Dulu Uni Soviet kan? Sekarang Rusia. Itu juga orangnya. Haleluya. Ya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, Yesus yang meninggalkan manusia atau manusia yang meninggalkan Yesus? Oh, ini dahsyat, saya belum jelaskan, Anda sudah jawab. Haleluya. Ini namanya responnya sangat berlebihan, tapi nggak apa-apa. Semakin dia makan, semakin dia minum dari Tuhan, maka semakin hebat responnya. Haleluya. Semakin cepat responnya. Haleluya. Iya, tentu yang benar yang tadi ya. Yang pertama tadi ya, manusia yang meninggalkan Yesus. Haleluya.
Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena ini sangat penting. Dan kita tidak bisa hanya berkata bahwa yang benar adalah Yesus yang meninggalkan manusia. Sorry, kita tidak bisa berkata bahwa manusia yang meninggalkan Yesus. Bukan Yesus yang meninggalkan manusia. Kalau kita tidak bisa menjelaskannya, ya. Makanya saya berdoa minta Tuhan kasih hikmat saya untuk saya bisa menjelaskannya sehingga kita bisa memahaminya. Dengan wawasan yang ada, ya, saya bisa menjelaskannya. Karena semua statement, semua kata-kata tidak bisa dikatakan begitu saja kalau tidak ada penjelasannya. Kenapa saya berkata bahwa manusialah yang meninggalkan Yesus? Alasan pertama, karena Tuhan Yesus begitu sangat mengasihi manusia. Gak mungkin dia meninggalkan manusia, karena dia sangat mengasihi manusia. Ayat-ayatnya di Yohanes 3 ayat 16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan Yesus Kristus satu-satunya yang tunggal, ya. Di situ walaupun pakai bahasa kata anak, tapi bukan berarti dia manusia sama seperti kita. Dia adalah Allah yang datang ke bumi mengambil rupa anak. Ya, ya, dia mati di atas Golgota untuk kita. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, saudara, Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan. Kalau ada gembala mengangon atau menggembalakan 100 ekor domba, satu domba yang hilang, 99 ditinggalkan untuk mencari yang satu. Ya, tapi Anda jangan salah paham. Yang 99 ini sudah pasti aman, makanya ditinggalkan. Jangan coba-coba meninggalkan yang 99 kalau 99 belum aman. Karena sudah dipastikan aman oleh Yesus, 99 ini dia cari yang satu. Ketika dapat yang satu dia gendong dan dia bersuka cita sekali. Karena yang 99 tidak memerlukan pertobatan lagi karena memang sudah bertobat. Tapi yang hilang ini perlu, ya, untuk bertobat. Makanya yang satu ini sangat membahagiakan Yesus. Karena satu orang bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dasar luar biasa. Laksa-laksa, kalau angka Indonesia itu triliun-triliun, angka tertinggi. Ya, jadi tidak bisa dihitung jumlahnya. Berlaksa-laksa itu saking banyaknya. Ya, saking banyaknya malaikat tidak terhitung. Ya, kalau dulu saya punya agama masih bisa dihitung malaikat-malaikat nama-namanya. Tapi di Alkitab malaikat-malaikat nggak bisa dihitung, saking banyaknya. Ya, jadi itu alasan yang pertama. Yesus juga pernah berkata begini, satu jiwa manusia itu lebih berharga daripada seisi dunia ini. Haleluya. Artinya nggak mungkin Yesus meninggalkan manusia. Karena Yesus sangat mengasihi manusia. Yang kedua, tidak mungkin Yesus meninggalkan manusia karena manusia itu harganya lebih mahal daripada langit bumi, ruang angkasa, dan seluruh yang ada. Lebih mahal satu nyawa manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya kalau ada manusia membunuh manusia, ya, itu kejahatannya lebih dengan membom seluruh bumi ini. Ya, misalnya Anda punya ilmu pengetahuan yang hebat, Anda bisa bom hancur seluruh bumi ini. Kejahatannya belum seberapa dibandingkan dengan membunuh satu manusia. Paham? Dalilnya tadi, satu jiwa itu lebih berharga daripada seisi dunia ini. Berarti kalau Anda orang cerdas, punya pengetahuan, bisa buat bom, ketika Anda ledakkan seluruh bumi, Indonesia dan seluruhnya, Eropa dan yang lainnya, hancur babak belur. Bahkan sampai bulan runtuh, sampai matahari hancur. Itu harganya tidak seberapa. Kalau misalnya bisa dibeli dengan uang, harganya tidak seberapa dibandingkan satu jiwa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya jangan membunuh.
Itu hukum yang pertama selain kasih Tuhan Allahmu. Terus yang selanjutnya jangan membunuh. Haleluya. Jadi alasannya dua. Pertama, haleluya, Yesus nggak mungkin meninggalkan manusia karena dia sangat mengasihi manusia. Yang kedua, karena manusia itu nilainya sangat mahal. Lebih mahal dari semua ciptaan yang lain. Anda itu berharga di mata Tuhan. Anda itu bernilai di mata Tuhan. Amen. Jangan pernah merendahkan diri Anda. Memang mungkin bagi orang lain Anda tidak ada apa-apanya dan tidak siapa-siapa. Tapi bagi Tuhan, Anda itu sangat berharga. Karena itu jangan sia-siakan masa hidupmu. Berikan hidupmu kepada Tuhan karena engkau berharga di mata Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu alasan saya kenapa saya berani berkata bahwa yang benar adalah manusialah yang meninggalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau cari tahu kenapa manusia ini meninggalkan Tuhan Yesus. Yang pertama, menurut yang saya dapatkan dari Tuhan, karena manusia itu punya keinginan dan dia diberikan hak prerogatif untuk membangun keinginannya. Ketika keinginannya dia tidak tercapai, dia mulai kecewa dengan Tuhan. Padahal tidak tercapainya keinginan dia bukan karena Tuhan tidak maha kuasa untuk mengabulkan, tetapi karena tidak sesuai dengan rencana Allah, dengan rencana Tuhan, sehingga dia tidak mengabulkannya. Haleluya. Tapi ini penyebab pertama orang bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Saya masih terus berusaha untuk ngomong Tuhan. Karena ada banyak yang protes sekarang. Allah itu katanya Tuhan orang Arab begitu ya. Haleluya. Tapi itu sudah dibahasa Indonesiakan. Saudara, jadi ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa manusia meninggalkan Tuhan Yesus. Alasan yang kedua adalah karena dia percaya bahwa ada kekuatan lain, ada keselamatan di tempat lain selain di dalam Yesus. Dia punya keyakinan itu. Sekarang kita kenal dengan namanya Islam Nusantara. Dan Kristen pun sekarang sudah ada Kristen Nusantara. Artinya mencoba mempadukan antara Kristen dan agama-agama lain sehingga kita sama saja. Jalan ke Roma banyak. Yang penting baik, semua bisa selamat, semua bisa masuk surga. Saya mau kasih tahu, Islam Nusantara, Kristen Nusantara khususnya, itu baik. Tapi itu tidak bisa dikaitkan dengan iman. Karena iman kita berkata, hanya ada satu jalan, Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, tidak ada jalan lain lagi. Haleluya. Ya, jadi ini alasan kedua. Karena menganggap di tempat lain ada pertolongan, ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Yang ketiga, alasannya kenapa orang meninggalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga alasannya adalah karena dia sudah tidak percaya lagi bahwa Yesus Tuhan. Memang dulu dia percaya. Berjalannya waktu karena FB, karena Instagram, karena YouTube, karena sosial media, karena berinteraksi dengan teman-temannya, sehingga sudah dipengaruhi pikirannya. Sehingga dia berkata, iya ya, Yesus bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, pas dia turun dari salib. Pasti dia akan hajar itu semua tentara Romawi. Kalau dia Yesus Tuhan, kenapa dia harus pakai kolor di atas kayu salib? Dan seterusnya, bla 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 bla. Inilah yang namanya mualaf. Kebanyakan mualaf, ya. Mualaf. Ada juga yang memang mereka mualaf bukan hanya ke Islam saja, tetapi kebanyakan mereka ke Islam. Para mualaf itu. Haleluya. Jadi saudara, yang kedua, yang ketiga nggak perlu kita bahas. Tapi yang kita mau bahas adalah yang pertama. Karena yang pertama ini saudara, dia pasti protes.
Kalau saya katakan Anda meninggalkan Yesus, Anda pasti protes. Kenapa? Karena Anda punya alasan. Aku tiap minggu ke gereja. Kenapa pendeta bilang aku meninggalkan Yesus? Makanya dengar baik pengajaran saya ini, supaya Anda tidak protes. Haleluya. Haleluya. Iya. Sebab orang pasti berpikir, wah, kok saya dikatakan meninggalkan Yesus? Orang saya ke gereja hari Minggu. Saudara, apa sih arti meninggalkan Yesus? Haleluya. Ya, saya harap saudari kita Naomi bisa membantu saya dalam menulis dan menggambar. Apakah saudari Naomi ini agak lumayan dalam menggambar? Sehingga penjelasannya ini lebih bisa cepat dipahami. Karena saya waktu berdoa, Tuhan kasih hikmat sama saya, jangan terus kok hanya menyala-nyala saja, belum tentu mereka paham. Makanya kadang-kadang mereka pas mau ibadah baru datang, kadang sudah nyanyi-nyanyi mereka baru datang. Sudah menyembah mereka baru datang. Sudah jalan ibadah baru datang. Ya. Tolong Naomi segera ke depan, manusia, terus di sini Yesus. Jangan salah mengerti ya para pemirsa, Yesus gak bisa digambar, dia roh. Tapi kita mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman ini dengan cara seperti ini supaya yang mendengarnya paham. Gambar manusia dan gambar seperti Yesus seperti apa. Kurang lebihnya aja lah. Oke? Dan ini gambarnya dekat, sangat rapat. Sangat rapat, oke? Iya, seadanya aja. Ya, gambar seadanya saja. Ya, jadi awal mulanya orang ini begitu sangat respect dengan Tuhan, respon dengan Tuhan, hatinya haus lapar akan Tuhan. Benar-benar di mana-mana cerita Yesus, di mana-mana cerita Tuhan, di mana-mana dikit-dikit Tuhan, macam-macam. Ya, tapi berjalannya waktu, oke. Ya, oke. Ya, oke. Ini kita umpamakan, gak apa-apa ya. Ini kita umpamakan, ini manusia. Sangat intim dia dengan Yesus nih. Ya, ini manusia, ini Yesus. Ini kan umpama. Oke? Berjalannya waktu, ya hari demi hari, ya minggu, bulan dan tahun, di sini gambar Yesus, manusianya jadi di sini. Ini Yesus ya, manusia ini jadi kemari. Ya, manusianya jadi kemari. Oke? Nah, tentu ini manusia sampai dia kemari. Ya, besok saya harus beli yang ini tuh. Nah, dia tadi sampai kemari, ini bukan dalam waktu jam. Tapi bisa bulan, bisa tahun, enggak terbatas waktunya. Tentunya kalau kita mau gambar lagi, dia di sini, dia di sini, dia di sini, dia di sini, lama-lama di sini. Oke? Sudah paham? Sudah paham maksudnya? Haleluya. Jadi dengan berjalannya waktu, bertahap demi bertahap, akhirnya dia ini tidak lagi seperti yang semula. Paham? Tapi orang ini tetap ke gereja. Tapi tidak lagi seperti ini. Dia sudah seperti ini. Haleluya. Nah, ini bercopotan. Ya. Tapi dia tetap ke gereja. Tapi nggak percaya. Kok percaya? Padahal pelan gini ya. Haleluya. Tapi dia tetap ke gereja. Tapi dia sudah ini posisinya. Haleluya. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya. Mereka memuji-muji aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Markus 7 mengulangi lagi apa yang Yesaya katakan. Markus 7 berkata, coba. Markus 7, ayat yang ke-9, 10. Haleluya. Oke? 3, 2, 1. Iya. Terus mulai dari ayat yang lain, ayat yang ke
8 mungkin atau ke-7. Betullah yang dikatakan. Oke, ayat yang ke-6 berarti. Oke. Saya karena nggak pakai catatan, ya. 3, 2, 1 ayat ke-6. Jawabnya kepada mereka, benarlah perbuatan Yesaya tentang kamu, hai orang munafik, sebab tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Oke, sekarang saya pakai ini saja. Saya sudah bisa kayaknya. Ya, haleluya. Jadi, terus hatinya jauh dari Tuhan. Ya, tetapi tubuhnya dia bisa tetap di gereja. Tubuhnya tetap di gereja. Nah, inilah gereja ya. Saya pura-pura ini nggak pinter, tapi saya pinter. Ini gereja ya. Ya. Ini gereja ini. Ya, tapi tulisannya ya begini. Tapi umpama saja. Ini gereja ya. Oke lah, kalau gereja di kampung ada kaki-kakinya lah. Ya kan? Taruhlah kita bukan di kota, kita di kampung itu. Itu gereja. Haleluya. Jadi kalau bisa di zoom ya, supaya orang tahu bahwa saya pintar menggambar. Ya. Jadi badannya di sini. Badannya ini di gereja. Tetap di gereja. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ada nggak di antara saudara lagi tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus Anda ingat bahwa ada tadi motor yang bannya belum Anda tambal karena kebetulan Anda tukang tambal ban. Atau yang lain, ada tadi cucian yang belum dijemur karena kebetulan Anda ibu-ibu yang tadi sedang menyuci. Atau ada tadi pesanan orang ikan mas, lagi Anda masak, tapi sampai di sini Anda mulai berpikir, apakah tadi kompor sudah kumatikan atau belum? Atau Anda ada di sini, tapi Anda mulai berpikir, oh tadi saya melihat waktu jalan ada orang lagi bawa gerobak arah ke tempat saya. Dia bawa kardus, orang itu kukenal, itu adalah langgananku. Ada nggak seperti itu? Karena kebetulan Anda tukang beli kardus. Haleluya. Ya, terserahlah siapa itu ya. Iya kan? Ini kan perumpamaan. Jangan Anda bawa hati, jangan sakit hati. Haleluya. Ini supaya Anda paham. Itulah yang diulangi oleh Markus. Benar yang dikatakan nubuat Yesaya. Mulut mereka memuji aku, tapi hatinya sungguh jauh daripadaku. Makanya kemarin waktu saya betulin mobil, lagi persiapan tuh kalau Anda lihat, yang bekas tabrak belakang, ditabrak di Aceh sana. Ya, saya bilang kita bayar masing-masing aja. Dia minta ganti rugi, kalau minta ganti rugi, kita ke polisi karena ibu yang nabrak. Akhirnya dia nggak berani karena dia tahu mungkin dia salah. Dia tahu dia salah ya. Jadi kami betullah kemarin. Buat di belakangnya, buat di depannya. Sudah rapi lah semua. 6 juta lebih lah semua ya. Sama membetulin tadi yang hancur bempernya itu. Itu pun nggak sempurna hasilnya. Tapi ya puji Tuhan lah. Sudah bisa kita pakai untuk persiapan besok untuk pelayanan kita mau kemana-kemana. Ya. Iya. Saudara, Randy telepon saya. Pak, bisa nggak muda-mudi ini ditiadakan? Alasannya apa? Aku bilang. Pindah rumah. Wah, kan ini kacau nih. Kalau alasannya Pak, saya nggak bisa jalan lagi Pak. Sepertinya 5 menit lagi saya meninggal. Itu boleh. Karena Anda tidak bisa jalan. Yang membuat rekayasa pindah rumah ini kan bukan Tuhan. Ini kan pikiran saudara. Hati-hati. Hati-hati kita nggak sadar hati kita mulai jauh dari Tuhan. Makanya saya tidak berani memberikan izin. Saya bilang begini. Ya, minta izin sama Yesus saja. Tetapi menurut pemahaman saya, ya tidak mungkin tidak layak itu. Contoh misalnya hari Minggu ditiadakan ibadah. Karena pendeta Lubis lagi pindah rumah misalnya. Atau lagi pergi kemana. Kan nggak mungkin. Ya kan? Ibadah tetap jalan walaupun saya tidak ada di sini. Umpamakan begitu. Karena memang itu sudah kesepakatan bersama dan sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Hati-hati, itu sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Perumpamaan tadi mencoba membuka cakrawala berpikir saudara. Adakah yang seperti itu? Badannya di sini, tapi pikirannya kemana-mana.
Kalau di gereja-gereja besar ada pemuda-pemuda yang datang ke gereja hanya sekedar melirik singer-singer yang cantik. Iya. Apalagi di gereja itu singernya pakai rok mini. Iya kan? Jadi orang-orang kalau dia makan di restoran atau makan di gereja ini, dia cari mana ikan yang paling besar. Tapi kalau dia ke gereja, dia cari mana yang mini. Paham maksudnya? Karena kalau gombor nggak seru, tapi kalau mini seru. Gereja-gereja seperti itu saya harap, saya perintahkan, bukan harap, bertobatlah. Karena kita harus menjadi contoh bagi semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Pak, pakaiannya sampai ke bawah, Pak. Tapi membayang. Oh, itu juga nggak baik. Nggak benar. Walaupun sampai ke bawah, tapi membayang. Karena daster yang untuk tidur, yang terlalu tipis, yang hanya itu dipakai harusnya dekat suami. Jangan dekat suami yang lain. Haleluya. Jadi ini sebenarnya sudah menjauh dari Tuhan. Anda paham? Dia posisi di sini nih. Taruhlah kayak gambar saya karena kepala saya botak gini aja dah. Ya. Dia di sini tapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Oke. Hati taruhlah begini ya. Love ya. Love lah beginilah. Lah nggak ada masalah lah. Yang penting Anda tahu maksudnya itu hati. Iya, lope. Iya. Jadi ini saudara, alasan saya berani berkata bahwa bukan Yesus yang meninggalkan manusia, tapi manusialah yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini namanya sudah meninggalkan. Saya nggak bahas poin 2, poin 3 loh. Itu kan untuk satu lagi yang namanya apa? Nusantara. Anda kan bukan Nusantara, walaupun Anda tinggal di Nusantara, tapi kan bukan Kristen Nusantara. Anda kan Kristen Yesus kan? Pengikut Yesus atau pengikut Nusantara? Anda pengikut Yesus, tapi Anda ini ada di Nusantara. Haleluya. Jangan dibalik-balik bahasanya. Haleluya. Oke? Ya. Jadi saudara, jadi makin hari dia makin jauh di sini. Dan tentunya yang tadi 100%, ya, 100%, udah gini aja lah ya 100% ya. Salah-salahan aja. Berkurang, nggak saya catat semua ya. Lama-lama di sini sudah suam-suam. Oke? Kita buka di dalam Wahyu 3 ayat 16. Suam-suam. Ya. Sayang Pak Erastus dia kalau gambar cantik loh. Kalau saya kurang ya. Tapi ya penjelasannya oke-oke juga ya. Nah, dia suam-suam. Di sini dia udah suam-suam. Tapi tetap dia ke gereja nih. Tapi suam-suam. 3, 2, 1. Jadi karena kau suam-suamku, tidak ingin panas, akan meninggalkan kau dari diri. Saudara, kenapa saya pakai cara seperti ini? Karena saya melihat loh, kok saya begitu menggebu-gebu. Kok mereka ini doa malam pun kok suam-suam. Bahkan nggak datang. Yang doa cuma saya, istri saya, anak-anak saya. Lah kalau itu memang saya sudah doa terus. 2 minggu lebih ini saya doa puasa terus. Hanya hari Minggu saya tidak puasa. Kemarin malah bukanya jam 8. Karena ngurusin mobil selesainya udah sore banget. Suruh Randy lagi saya mau khotbah. Padahal saya menyelesaikan itu sudah lama sekali. Karena ganti ini saya bilang, memang ini lebih murah Pak. Wah tapi nggak bagus kayak truk, buang. Yang mahal nggak apa-apa, yang penting bagus. Si Daniel bilang, lumayan loh Pak, beda 500.000. Aduh 500.000 aja kau pikirin. Kau bilang, mainkanlah, babat habis kau pikir kan. Iya, karena saya pikir ini untuk pelayanan. Supaya keren. Haleluya. Pendeta itu tidak boleh tidak keren. Pendeta harus keren, tapi dia tetap rendah hati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya setiap saya ketemu Kamaruden, dia bilang,
pendeta yang paling keren cara berpakaian yang saya kenal adalah Risuli Lubis. Itu sesuai. Cuma kemarin lah, ya, waktu kami ikut persidangan di Jakarta Selatan, ketemu, Pak, biasanya kan Bapak matching sekali, matching. Kok ini, kok kurang? Ah, ini kata istri saya pas, ini kuning ke sini. Nah, itulah kalau ikutin omongan orang. Itulah yang kejadian atas Adam. Dia dengar istrinya ngomong. Haleluya. Jangan tersinggung ya. Cocok Pak, pas, matching ya. Haleluya. Jadi cocok. Coba saya ini hitam, terus ini kuning, kan lucu kan? Terus ini putih. Wah, lucu banget kan, begitu kan? Ya kan? Jadi orang yang suam-suam kuku ini akan dimuntahkan oleh Tuhan. Saya harap tidak ada di tempat ini. Kalau ada, bertobatlah. Pasti Anda tahu bagaimana Anda dulu baca Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Haleluya. Wahyu 2. Mulai ayat 1 sampai ayat 4. Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat 4. Biar Anda tahu meninggalkan Yesus itu seperti apa. Beda loh. Bukan meninggalkan Kristen loh. Meninggalkan Yesus loh. Kalau meninggalkan Kristen, Anda tetap Kristen. Buka KTP aja. Itu tadi poin kedua, ketiga itu mualaf. Poin ketiga mualaf. Anda nggak mualaf. Tapi Anda meninggalkan Yesus. Ayo. 3, 2, 1. Inilah firman dari Dia, yang memegang batu bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara tujuh kaki Dia. Terus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik daripada bayamu maupun kebenaranmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Iya. Engkau telah mencobai mereka menjadinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Saudara, saya jelaskan sedikit ya. Ini orang sebenarnya dahsyat sekali, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali ini orang sebenarnya. Kalau secara lahiriah dia luar biasa. Ini jemaat ya. Ini suratan yang dikirim ke 7 jemaat ya. Luar biasa sekali nih jemaat ini. Ya, luar biasa. Di ayat kedua dia bilang, pekerjaan jeripayanya, ketekunannya terhadap Yesus luar biasa. Sabar, dimaki-maki orang tenang-tenang saja, luar biasa lah. Ya, bahkan ada yang menyebut dirinya rasul, dibantah sama dia. Bener nggak kok rasul? Oh, berdebat. Menang dia berdebat. Terus ayat 3. Ya luar biasa kan? Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi walaupun dihina-hina orang, dia tetap sabar, tetap beritakan Yesus, nggak lelah-lelah. Ayat 4. 3, 2, 1. Jadi semua kegiatan itu dikerjakannya itu adalah kegiatan lahiriah. Tidak ada lagi kasih yang mula-mula seperti waktu pertama kali dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia memuji, menyembah Yesus. Dia bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dia bisa merasakan hadirat Allah. Itu tidak dirasakannya lagi. Tetapi aktivitas dia tetap sama. Paham? Aktivitasnya tetap sama. Tetap menginjil, tetap berdoa. Tetap itu, tetap ini, tetap pelayanan, tetap main keyboard, seperti Pak Manurung tadi, tetap semua. Tapi kegiatan itu dilakukannya, itu bukan berdasarkan apa yang pernah dialaminya pada waktu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya ingatkan para murtadin khususnya, jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena para murtadin ini rata-rata punya pengalaman pribadi dengan Kristus. Tapi berjalannya waktu, ya, karena banyak debat, banyak aktivitas, hubungan pribadinya dengan Tuhan mulai renggang, itu bisa saja terjadi. Aktivitas jalan rutin dengan baik, tetapi sesungguhnya dia sudah suam-suam kuku dan kehilangan kasih yang mula-mula. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya tahu hal seperti ini jarang
ditepuk tanganin oleh orang karena mereka hanya mau hal-hal yang berkaitan dengan mujizat. Tapi saudara tahu, ini hal yang sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. 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 Saya 2 minggu lebih ini terus, setelah pulang dari Aceh terus puasa. Terus doa, minimal mau buka puasa doa 1 jam dulu, bisa lebih. Ya, malamnya doa lagi, paginya doa lagi. Dan doa itu bukan aktivitas, saya bisa merasakan Tuhan hadir. Tuhan nyata dalam hidup saya. Saya rindu, saudara juga mengalaminya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu kerinduan saya. Haleluya. Jadi seorang pengkhotbah, dia harus ada dalam benak pikirannya bagaimana untuk semua jemaat ini menjadi satu dengan pikirannya. Tidak bisa pengkhotbah membiarkan jemaat itu berpikir berbeda-beda. Visi yang satu beda, visi yang satu lagi lain. Itu tidak boleh. Visi kita sudah jelas. Visi kita sekarang sudah jelas. Kita harus memberitakan Injil ke seluruh bumi. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya kami akan berangkat, doakan ya, ke Madura. Supaya ada persekutuan di sana yang sudah lama saya tinggalkan dulu. Doakan. Walaupun dulu saya sempat dilarang untuk masuk ke sana. Tapi kan itu Indonesia. Tidak perlu pakai paspor ke sana. Kenapa saya warga negara Indonesia bisa dilarang? Saya warga negara Indonesia. Haleluya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya tahu ada orang-orang tertentu di sini yang ketemplak, tapi ada orang yang biasa-biasa saja karena dia nggak paham ini. Apa sih maksudnya kasih yang mula-mula, suam-suam? Setahu saya asal ke gereja, yaitu artinya saya sudah tidak berdosa. Karena saya datang ke gereja untuk menebus dosa. Kau lebih hebat dari Yesus, kau datang ke gereja menebus dosa. Mana bisa kau menebus dosa datang ke gereja? Haleluya. Kau datang ke gereja karena kau merasakan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya. Itu kau datang ke gereja. Wah, aku ke gereja lah. Kenapa? Banyak kali dosaku sampai di gereja. Ampunilah dosaku Tuhan. Bukan itu tujuanmu. Pak, kalau saya di gereja minta pengampunan dosa boleh? Boleh, tapi bukan itu tujuannya. Haleluya. Tujuannya karena kau mengasihi Tuhan. Karena kau cinta Tuhan. Dan kau sampai berani berkata, Tuhanku ini tidak akan bisa digantikan dengan Land Cruiser. Dengan apa itu mobil Hotman Paris? Saya pun lupa ngomong. Ferrari, Lamborghini. Haleluya. Ya bagi laki-laki haleluya, nggak ada yang goda kau. Wajahmu seperti itu pas-pasan, siapa yang goda? Yusuf iya digoda dia sama Potifar karena dia ganteng banget. Di situ bilang kemerah-merahan ganteng. Kalau wajah seperti saya pas-pas ini, wanita mana yang mau menggoda? Aman-aman saja. Makanya jangan jadi orang ganteng, jadi orang jelek-jelek aja. Yang belum nikah di sini, ini pemudi-pemudi cari laki-laki yang biasa-biasa aja lah. Yang terlalu ganteng-ganteng, nggak bisa tidur kau nanti. Iya, pusing kepalamu kan? Ya karena banyak di kantor yang deketin dia, ngajak makan, ngajak ini. Padahal mungkin itu hanya sebatas ngajak makan, tapi kan pusing kau dengarnya itu. Pas pulang dia minta bonceng lagi kan? Ya cewek itu begitu. Kita kan udah paham, kita kan masa lalu kita ada. Iya. Iya, kalau dia udah terpikat dengan laki-laki itu, dibonceng pun yang penting sandais. Sandais. Ya sama laki-laki juga demikian. Makanya terjadi yang namanya perselingkuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara, ini yang saya katakan tadi sudah meninggalkan Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang seperti itu Alkitab berkata Galatia 3 ayat 3. Kita baca. Galatia 3 ayat 3. Ayo 3, 2, 1.
Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah dengan roh, kamu sekarang menginginkan dengan daging. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang paling bodoh. Bodoh dan sangat bodoh. Sudah dimulai dia dengan roh, kok diakhiri dengan daging? Sudah dimulai dia dengan Tuhan Yesus, diakhiri dia dengan roh-roh dunia. Itu orang paling bodoh. Oh Pak, kan saya nggak mualaf. Kalau mualaf nggak usah kita bahas, saudara. Itu pun KTP-nya sudah berubah agama. Ini Anda tetap Kristen masalahnya. Anda nggak paham lagi. Saya gunakan Kristen. Biar Anda paham. Karena kalau Kristen banyak nggak tahu. Tapi kalau Kristen Anda tahu. Karena itu yang biasa digunakan oleh orang-orang Tapanuli kan. Kristen doang. Haleluya. Orang bodoh. Mana mungkin Anda bisa amin dikatakan orang bodoh. Haleluya. Tapi coba kita introspeksi, koreksi, evaluasi diri kita sendiri. Satu persatu evaluasi. Apakah kita benar-benar nih satu-satunya ke Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus? Apa dia penguasa tunggal dalam hidup kita? Tidak ada lagi yang lain. Kalau kau taat sama Yesus, kau udah taat sama Allah. Karena dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau ada Allah lain gak menyertai, buat apa? Betul gak? Saya tidak bicara konteks ke agama manapun. Saya bicara konteks ke Alkitab. Bahasa Indonesia, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya harap Anda paham maksud saya. Banyak yang udah ngerti orang. Haleluya. Allah kita itu Esa. Dialah Yesus Kristus Alfa dan Omega. Tak berawal, tak berakhir. Kata Wahyu 1 ayat 8. Kenapa lagi menyembah yang lain, memuji yang lain? Kadang-kadang kenapa doamu gak penuh kuasa? Kebanyakan yang lain yang kau gunakan. Cukup in Jesus name. Dalam nama Yesus. Kalau ditambahkan dalam nama yang lain-lain gak ada kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau gitu ngapain? Kita banyak berdebat. Orang Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Ya udah itu saja yang kita puji, kita sembah. Kita muliakan. Haleluya. Ini aja ada orang mau ngajak saya debat. Oke silakan. Tapi saya tidak mau debat di sosmed. Kok ketemu saya ajari kau. Percuma di sosmed itu. Itu jadi maki-makian doang. Jadi perdebatan sengit, jadi permusuhan satu sama lain. Oke kau ketemu saya. Banyak yang ngajak debat, ketemu saya. Biar saya jelaskan. Coba kau jelaskan tentang pemahamanmu. Bisa nggak? Kalau saya sederhana saja. Allahku Esa. Yesus namanya. Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi dia Esa. Nggak ada dia, nggak Esa. Dia Esa. Dia nggak punya banyak kepribadian. Dia Esa. Diam. Nggak ada yang bisa. Dia Alfa dan Omega, tak berawal, tak berakhir. Haleluya. Hanya Allah yang boleh menggunakan kata ini. Nggak bisa. Fir'aun mengaku dia Allah. Mana mungkin orang dia ada setelah bumi ada. Ini Alfa dan Omega. Sebelum udara ada, sebelum bumi ada, sebelum laut ada, sebelum semuanya ada. Dia sudah ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terus berdiri di mana dia? Berdiri di tempat yang tidak ada. Karena Tuhan tidak perlu dia berdiri di tempat yang ada. Dia tidak perlu memerlukan apa yang ada. Karena semua yang tidak ada bisa dibuatnya jadi ada. Jadi dia nggak perlu. Melihat apa dia? Melihat yang tidak ada. Semua tidak ada. Ketika dia ngomong, jadilah bumi. Baru jadi. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang paling bodoh. Kata Galatia 3 ayat 3 tadi. Kalau Anda ketik Wesley Lubis di YouTube itu akan muncul.
Risulubis murtad, risulubis sesat, risulubis penipu, macam-macam. Dibilangnya saya dulu bukan Islam, saya bukan buat live streaming langsung tuh di kampung saya pulang kemarin sebelum ke Aceh. Saya lihat tadi yang nonton udah 4.000 lebih. Saya turun di masjid buat ngeplok, langsung datang ke warung. Saya pakai masker, pakai topi. Ada yang lihat nggak ini? Video ini? Nah, kan itu. Jadi saudara nggak cinta sama saya. Kalau saudara cinta sama saya, ada beberapa orang yang cinta. Kemarin kami ke Cilegon ketemu. Kemanapun Bapak aku ikuti. Katanya. Bagaimana dia bisa mengikuti saya kemanapun saya? Ya lewat itu tadi. Saya bilang, saya dari Aceh. Kemana Bapak saya tahu katanya. Kemarin ada lagi yang telepon. Saya baru pulang dari Aceh nih. Bilang, kemana Bapak saya tahu. Adong sautik bah, kiriman nomormu katanya. Kemana Bapak saya tahu. Ada sedikit. Tahu nggak? Kirimlah nomormu. Mana pernah kau tulis jaga kau WA saya gitu. Ada sedikit Pak, kirimlah nomornya. Si Randy pernah, Randy. Yang lain nggak pernah. Apalagi Pak Manurung, waduh, bablas dia. Tapi luar biasa, walaupun begitu dia tetap sehat melayani Tuhan kan. Haleluya, karena dia hidup dalam iman. Ya, dia hanya punya Yesus, dia nggak punya apa-apa. Jadi apa-apa yang Yesus punya dia. Jadi aman dia. Haleluya. Haleluya. Saudara, kenapa saya pakai nama-nama? Ya. Karena kalian ini masih jumlahnya nggak terlalu banyak. Kalau udah 1000-an, saya nggak mungkin kenal nama-nama saudara. Makanya bersyukurlah kalau jemaat itu tidak sampai 10.000. Nggak mungkin tahu tuh pendeta nama-namanya. Habis khotbah langsung dia gini. Nah, giliran diambil orang jemaatnya satu pun ngamuk dia. Padahal 10.000. Diambil satu aja marah dia. Mayat aja diperdebatkan. Mayat diributkan. Bayangkan roh seperti apa itu. Ya, dulu almarhum. Orang ibadahnya di sini sudah 1,5 tahun apa 2 tahun. Meninggal. Dalam kondisi ibadah di sini loh. Direbutkan. Bahkan Pak Hendrik aja nggak bisa bela saya. Saya serahin sama Yesus saja lah. Diributkan. Pendeta-pendeta yang meributkan mayat, bertobatlah kau. Itulah enaknya kalau punya YouTube ini, Pak. Kalau nggak punya YouTube gimana? Mau ngomong apa? Bertobatlah kau. Ya, waktu pendeta yang di HKBP yang di mana itu? Di Aceh. Sudah 9.000 lebih, 10.000. Berkali-kali ku singgung nama dia. Kenapa menolak penginjil? Kenapa menolak nabi? Oh, pendeta Resulbis nabi. Kau tahu nggak arti nabi? Nabi itu utusan, pembawa berita. Penginjil itu memberitakan Injil. Jadi jangan alergi dengan kata-kata seperti itu. Memang nggak layak sekarang kalau dibilang begitu. Karena perspektif atau konsep otak manusia sekarang itu nabi itu seolah-olah turun dari langit. Dengan ajaibnya. Biasa, nabi itu biasa. Makan, buang air kecil, aduh sakit perut. Biasa. Kok nggak hidup di zaman nabi itu? Kau baca Alkitab baik-baik. Ya sama. Kadang-kadang dia, bahkan Paulus saja bilang, aduh nggak kuat lagi aku, nggak kuat lagi katanya. Apa Yesus bilang? Tuhan bilang, ya justru dalam kelemahan itu kau kukuatkan. Aku nggak cabut duri dalam dagingmu, tapi aku tetap berikan kekuatan bagimu, supaya engkau tidak meninggikan diri. Karena seorang Paulus ini, saudara, potensi untuk meninggikan diri ada. 5 jawatan, 5 karunia ada di dalam diri dia. Penggembalaan ada, diserahkan kepada Titus, Timotius, dan yang lainnya. Penginjilan dahsyat, rasul hebat, buka-buka pelayanan. Ngajar jago. Golongan Farisi, ahli Taurat lagi. Orang kaya raya. Anak bangsawan, sekolah di Gamaliel. Kalah sekolah apa kau sebut sekarang? Sekolah yang paling top di sini. Di Indonesia ini, sekolah seperti itulah di sini. Paulus.
Makanya sampai 14 surat yang dia bisa tulis, itu nggak gampang. Nggak gampang. Kalau nggak orang cerdas nggak bisa. Haleluya. Ini si Natalika ini coba, suruh tulis cerpen aja, cerita pendek. Udah ngawur-ngawur nanti. Memang 1 baris bagus, 2 baris bagus, udah ke 5 baris nggak sesuai konteks lagi, berantakan. Tapi lihat Rasul Paulus tuh, teratur baik tulisannya. Itu pun masih dihina-hina oleh orang-orang lain yang nggak percaya. Saya juga bingung. Haleluya. Nabi yang nggak bisa ngapa-ngapain malah dipuja-puja. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi orang seperti ini orang yang paling bodoh. Jadi banyak orang-orang sekarang kata Yesus yang di gereja tapi meninggalkan dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah. Kalau Anda ragu-ragu berarti Anda orangnya. Kalau Anda bukan orangnya pasti cepat. Ibu Manurung dia senyum-senyum dia. Senyum dia. Katanya kayaknya khotbahnya ini bakal dapat order ini pikirnya. Haleluya. Saudara, saya harusnya ini khotbah di gereja tertentu. Saya bilang saya nggak mau. Karena di sana ibadahnya jam 9. Saya nggak mau. Saya bilang, saya lebih bagus tempat saya kalau saya ada di Jakarta. Kecuali di sana ibadah jam 7. Sempat kemarin sama Daniel, kayaknya sempat ya Daniel kalau jam 9. Tapi saya pikir-pikir lagi. Nah sekarang digantinya lagi minggu ketiga. Saya bilang saya nggak bisa kalau jauh-jauh hari udah dijadwal. Karena saya bukan si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Saya Risuli Lubis. Ada pendeta si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Kau baca baik-baik Kisah Rasul. Pernah nggak Paulus si Matupang? Tidak. Dia bilang, Roh menyuruh saya ke Tesalonika. Roh menyuruh saya ke sini. Padahal dia nggak ada kenal orang di sana. Roh menyuruh saya. Roh menyuruh saya kacang. Nggak ada di sana yang ngundang. 30 juta lebih kami habiskan biaya. Dari mana itu? Hampir setiap hari kami tidur di hotel bintang 4. Walaupun kadang-kadang saya tidur di hutan-hutan. Karena memang nggak ada hotel di situ. Di perjalanan antara Palembang, Ranto Prapat, Palembang. Sepi hutan. Tidurlah di hutan-hutan. Tapi kalau di kota, langsung ada yang kasih hotel. Bukan gereja. Bukan orang gereja yang kami layani, bukan. Haleluya. Makanya kalau Anda dengar khotbah-khotbah saya di daerah-daerah, kalau Anda mengundang saya, Anda nggak mungkin punya biaya. Ini saya mau diundang ke Tapshare. Terus bagaimana Pak syaratnya? Saya bilang ongkos saja pulang pergi, itu pun berat rasa dia. Ya udahlah, saya mencoba meralat sama majelisnya, pemain musik di gereja dia. Saya bilang coba suruh sama gembalamu. Oke, gak usah kasih saya biaya apapun. Yang penting kumpulkan 300 orang di lapangan. Saya akan datang. Gak usah pakai biaya. Haleluya. Yesus kita kaya raya. Kalau nggak kaya raya ini gereja dari dulu udah tutup nih. Haleluya. Kemarin ada pendeta Ritonang kaget dia. Kaget dia. Karena selama ini dipikirnya saya gereja besar, pendeta besar, banyak kolekte, banyak perpuluhan. Dilihatnya satu persatu dikasih makan lagi. Dia bilang, gak ada apa yang seperti ini lagi Pak. Ini dia subscribe kita, dia pasti nonton. Nggak mungkin saya berbohong. Haleluya. Itu kenapa bisa? Jawabannya apa? Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa bisa? Nah, itu Bapak ini luar biasa. Karena Yesus kaya. Yesus kaya atau enggak? Yesus kaya atau enggak? Kau menyembah Yesus atau bukan? Ya udah jangan khawatir, orang dia kaya kok. Kok khawatir? Harus dikasih tanya jawab gini supaya kepukul sendiri, omongan sendiri. Yesus kaya enggak? Kaya raya bukan? Dia punya semuanya. Kenapa kok khawatir? Ada yang tunduk-tunduk gini. Kena juga ke aku ini katanya kan. Kadang-kadang kita melawan diri kita sendiri. Kita bilang dia kaya raya tapi kita khawatir.
Haleluya. Makanya saudara jangan menjauh dari Tuhan. Tetap kau intim dengan Tuhan. Hidupmu pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.